Saudara, ada 21.000 kasus terkait dengan kanker serviks yang ada di Indonesia sampai saat ini. Sementara itu dari catatan kami, sampai tahun 2014 tercatat ada 92.000 kasus kanker yang menyebabkan kematian, di mana 10% diantaranya ini meninggal dunia akibat kanker serviks. Usia muda ini juga bisa mengidap kanker serviks antara usia 21 sampai 22 tahun. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kedua yang mengidap kanker serviks terbanyak di dunia. Sementara itu, saudara, WHO menyatakan bahwa kanker serviks di Indonesia sendiri ini kurang deteksi dini, sehingga tak salah jika Indonesia saat ini berada di peringkat kedua yang menderita kanker serviks terbanyak di dunia. Kita akan tanyakan informasi lengkapnya kepada ahlinya. Kali ini, saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Dr. Nasdaldi, ahli ginekologi dan onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais. Di sini, saya dijelaskan banyak mengenai penyakit kanker serviks yang banyak menyerang para perempuan. Untuk kanker serviks, hampir 100% ya, jadi bisa dikatakan di atas 95% lah ya. Sekarang sudah terbukti penyebabnya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Itu penyebabnya. Jadi seseorang wanita yang terkena virus itu, kemudian virus ini menyebabkan perubahan-perubahan pada sel-sel serviksnya, sehingga terjadi yang namanya prakanker baru atau displasia. Nah, prakanker ini bisa derajat ringan, sedang, dan berat. Ya, derajat ringan bisa kembali normal lagi, atau dia akan berubah jadi derajat sedang. Ya, kembali lagi ya. Jadi walaupun persentasenya kalau pada wanita yang tidak pernah berhubungan terkena kanker serviks itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Jadi sebagian besar adalah yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tertular virus itu. Dan tertular virus pada kondisi pada usia muda di mana sel-sel serviksnya itu masih sangat rentan terhadap perubahan-perubahan, itu akan lebih mudah terjadi kanker di kemudian hari. Jadi seks usia dini itu sangat berpengaruh untuk terjadi kanker. Jadi makanya dianjurkan jangan terlalu dini berhubungan seks. Mengenali ciri-ciri kanker serviks sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan lebih lanjut. Lalu, seperti apa sih gejala dari kanker serviks ini? Ya, gejalanya paling sering itu adalah perdarahan, terutama saat sanggama. Ya, atau kalau udah lanjut sekali, perdarahan spontan. Ya, tanpa apa perdarahan. Kemudian karena kanker itu adalah sebagian dari sel-sel itu tumbuh cepat sehingga sebagian lagi mati, sehingga sel-sel mati ini akan menimbulkan bau. Bau seperti bau busuk. Ya. Kemudian tentu sel-sel mati yang berbau ini juga merangsang timbulnya keputihan yang berbau. Jadi kalau seandainya sudah ada keputihan berbau dengan riwayat ada perdarahan saat berhubungan sanggama, ya itu umumnya sudah terlambat. Setelah mengetahui gejalanya, penanganan kanker serviks pun penting untuk diketahui. Bagaimana penanganannya? Apakah mereka nanti jika misalnya diberikan vaksin bisa langsung hilang begitu saja atau seperti apa penanganannya? Jadi vaksin itu adalah pencegahan terhadap infeksi HPV. Jadi bukan orang yang sudah kena kanker divaksin baik, tidak. Sama juga vaksinasi pada untuk BCG untuk TBC, vaksinasi untuk polio supaya anak itu tidak terkena polio. Bukan berarti orang sudah kanker dikasih vaksin nggak ada gunanya. Jadi vaksinasi itu diberikan untuk mencegah apabila seorang wanita itu berhubungan seksual dari pasangan yang membawa virus, ya dia bisa daya tahannya kuat untuk melawan virus itu biar dia tidak terinfeksi. Vaksinasi itu gunanya kan untuk meningkatkan daya tahan terhadap virus tertentu. Oke, untuk penanganannya sendiri bagaimana dok? Untuk yang udah stadium lanjut gitu? Nah itu, jadi penanganan kanker tuh pada umumnya ya, kanker kita sebut kanker solid pada umumnya adalah pembedahan. Ya, yang
apapun lah kanker itu kanker yang padat gitu ya, kecuali kalau kanker darah. Kanker darah itu kan penanganannya utamanya kemoterapi. Sedangkan kanker yang padat ya, payudara, usus, serviks, rahim atau ovarim, pembedahan dulu. Nah, kapan pembedahan dilakukan untuk serviks? Ada kaidah-kaidahnya. Umumnya pembedahan dilakukan pada stadium yang lebih awal. Kenapa? Kita yakin dengan pembedahan itu bersih. Nah, tak ada salahnya jika kita sebagai perempuan melakukan pencegahan dini kanker serviks. Pertama, luangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis. Dari pemeriksaan awal, dokter akan menyarankan kita untuk melakukan pemeriksaan ke tahap selanjutnya. Kemudian yang terpenting adalah melakukan suntik vaksinasi bagi yang belum terdeteksi gejala kanker serviks. Vaksinasi ini sudah bisa diberikan sejak usia 10 tahun. Untuk para ibu yang memiliki anak, adik, atau saudara perempuan di bawah 17 tahun, yuk kenalkan vaksin Human Papillomavirus untuk mencegah kanker serviks. Jangan takut, ayo lawan kanker serviks sebelum terlambat. Melissa Gilbert, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.